Kota Nasugi atau Kota Kaya, tempat di ujung sebuah teluk yang sangat subur dengan berbagai keunikan geografisnya. Sebutan ini tidaklah berlebihan mengingat hasil hutan dan pertanian yang melimpah. Kota yang terkenal dengan produksi kerajinan kayu eboni ini dianugerahi panorama alam yang begitu mempesona. Kota Palu ini letak geografisnya keren loh. Dikelilingin sama pegunungan, terus depannya ada Teluk Palu. Kalau kita lihat dari atas, pasti top banget nih. Cuman naiknya pakai apa ya? Yang nggak biasa, terus kelihatan lebih ekstrim. Wah, bisa kita coba nih, terbang pakai paralayang. Wah, itu dia. Asik nih. Untuk salah satu olahraga ekstrim, dataran seluas 395 km persegi ini, kondisi alamnya sangat mendukung. Tidak jauh dari pusat kota, jajaran pegunungan yang tingginya bervariasi selalu menyambut pencari kegiatan pemompa adrenalin. Dari berbagai tempat yang terekomendasi, Palu salah satu terfavorit. Jadi sayang kalau dilewatkan. Walaupun saya pernah terbang solo, tapi itu beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang saya dibimbing oleh teman-teman dari tim Paralayang Maleo akan melakukan penyegaran. Dimulai dari nol. Setelah pengenalan alat yang banyak itu, sedikit teknik pengendalian parasut. Waktunya ground handling. Memperhatikan angin, jadi kita berada di tengah. Perlengkapan sudah siap. Saatnya untuk mempraktekkan apa yang telah diinstruksikan Bang Wahid tadi. Bawa lari gitu ya. Tadi udah diterangin sama masnya cara-caranya. Karena saya juga pensiunan paralayang. Sudah lupa, udah 2 tahun yang lalu. Jadi dimulai dari pertama lagi susah banget. Paling susah kalau mau main paralayang ini ya, latihan ground handling. Latihan pengendalian parasut di darat tujuannya untuk memperlancar pergerakan saat take off. Karena harus menarik tali parasut dan memutar posisi tangan secara bersamaan. Setelah mencoba berkali-kali, saya masih kesulitan untuk mengendalikan payung ini. Tapi tidak boleh menyerah. Ini gimana sih, saya nggak ngerti mau muter di sebelah mana? Enggak kan, tadi kan begini kan? Begini, itu saya muter, kok yang ini malah di sebelah sini. Mbak salah ketukar toggelnya. Iya. Ribet, terlalu banyak tali, jadi susah. Ini akibat ilmu yang nggak pernah dipraktekkan lagi. Ternyata tidak semudah yang saya ingat. Dibutuhkan konsentrasi tinggi dan arah tepat untuk bisa mengangkat payung.
Setelah kursus singkat ground handling dinilai cukup, Bang Wahid mengajak saya mencari tempat yang agak tinggi. Nah, ini nih. Tadi kan saya udah latihan ground handlingnya. Untuk pemanasan kita coba tandem dulu sama Bang Mimi. Tapi tetap kita yang arahkan dari belakang, kiri, kanan. Tapi perlengkapan yang lain sama ya, harness, Harnessnya sama, yang beda cuma payungnya saja. Payungnya agak besar, payung tandemnya. Oh ini. Payung tandemnya ini kapasitasnya sampai 230 kilo. Waduh, Iya. besar banget itu bisa. Banget ya. Kalau ukuran- Satu orang 100 bisa, yang beratnya 100 kilo masih kalau tetap yang bisa ya? Berat badan kita berdua ya 3 orang bisa. Ya, saya mau mulai persiapan juga. Dan ini mumpung lagi cerah ya, kotak palu tuh kelihatan sama teluk palunya. Kita persiapin dulu, ya Bang. Ini harness saya ya. Dari ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, di Desa Wayu ini ada juga tempat yang lebih tinggi, yaitu Matan Timali yang merupakan ikon terbang layang Palu dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Tapi untuk pemula sebaiknya yang 700 saja. Biasanya ketika pilot sudah siap terbang, ada beberapa orang yang membantu menyiapkan peralatan. Di samping sebagai orang yang akan mengecek apakah peralatan yang digunakan sudah benar. Angin yang bertiup dari laut kecepatannya akan diukur dengan wind meter. Hal ini akan menentukan aman tidaknya kondisi dan teknik take off yang akan digunakan. Pilot yang melakukan take off pertama dinamakan wind dummy karena ia bertugas untuk mengecek kondisi di udara. Setelah berputar ke sana kemari, dengan menggunakan radio komunikasi, wind dummy memberi isyarat kondisi aman untuk terbang. Enggak duduknya. Hah? Gimana? Udah nyaman. Nyaman nggak? Oh, nyaman banget. Nyaman banget. Ih, Oke, kalau nyaman sudah. kayak di ayunan. Ya, di TK. Udah Bang, berat nggak? Oke, terus? Sudah? Sudah. Ya. Komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 1999 ini berkembang sangat cepat. Minat masyarakat Palu ternyata begitu tinggi terhadap olahraga yang satu ini. Jadi pagi hari ini dua kawan yang terbang ke Binoto, ya. Dari anggota yang hanya beberapa gelintir orang saja, sekarang sudah puluhan yang aktif berlatih setiap minggunya. Bahkan ada yang tergolong belia. Jadi kalau besar parasut untuk tandem sama solo itu berbeda, 2 kali lipat lebih besar kalau parasut tandem. Ini bisa menampung sebesar 200 kilo. Ya, ini bang 200 kilo ya. Dan kalau yang solo ya paling tergantung ya, ada ukurannya, ada yang S, M, L, jadi tergantung berat badan ternyata kalau parasut solo itu. Dalam suatu kejuaraan para layang ada beberapa kelas yang dipertandingkan. Antara lain kecepatan luncur, ketepatan mendarat, dan cross country. Dari masing-masing kelas, model dan bentuk parasut yang digunakan berbeda. Pada tandem kali ini, parasut saya akan dipiloti Bang Mimi, salah satu pilot yang memiliki sertifikat tandem. Deg-degan. 5 menit pertama sebelum terbang. Sakit perut dulu, kepala pusing. Kelengkapan lain yang tidak boleh dilupakan adalah GPS untuk menentukan posisi saat berada di udara. Ada juga variometer untuk mendeteksi posisi kecepatan kita naik dan turun. Alat ini akan berbunyi saat ketinggian terbang kita berubah.
para layang berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 90-an. Walaupun tergolong ekstrim, namun peminatnya semakin bertambah di setiap tahunnya. Anggapan bahwa olahraga ini masuk dalam kategori berbahaya atau risiko tinggi sebenarnya belum terbukti 100%. Karena dalam beberapa kesalahan, hampir 100% akibat kelalaian manusianya, bukan alat. Iya, pemandangannya bagus banget. Kita bisa ngeliat kota Palu, bisa lihat Teluk Palu. Wah, kita bergeser. Wah, terbang 700 meter di atas permukaan laut. Wow. Rasa takut yang awalnya saya rasakan sirna setelah melihat keindahan alam yang luar biasa ini. Ya, Bang Mimi gimana? Keadaannya aman? Enggak, aman, betul enggak? Menyetir kiri. Oh, bisa. Bisa. Saya pegang kemudi ya. Setelah hampir 20 menit di udara, perlahan kami mulai mendekati tempat untuk mendarat. Waduh, wow, lari-lari. Ngomongnya telat. Sorry. Ya, Bapak. Enggak apa-apa ya? Bang Mimi nggak apa-apa. Enggak apa-apa saya. Landingnya hancur. Lari tadi, keluar kaki harus lari. Aduh, udah kasih kan. Nggak sadar kalau udah landing. Lari. Karena sulit mengendalikan keseimbangan, pendaratan yang kami lakukan pun kurang mulus. Matahari tepat berada di atas kepala dan semua pilot yang baru saja melayang-layang di atas kota Palu telah mendarat. Saatnya untuk beristirahat dan evaluasi, sambil menikmati hidangan khas kota Palu. Enak banget. Bisa makan siang, makan masakan khas dari kota Palu. Huta dada namanya. Nih lihat, dicelupin di dalam kuahnya nih. Wah, ini ayam kampung yang dibakar pakai kuah santan. Pedes lagi. Dan ini kalau yang di dalam tupat ini apa nih, Bu? Artinya, Oh, artinya di dalam sini ya? iya. Aduh, ini isinya bukan ketupat tapi hati. Hati. Jadi sebenarnya rasanya kayak nggak jauh beda sama opor, cuman pedas. Mantep. Nah, ini ibunya yang buat nih. Enak, Bu. Iya. Me. Kemudian sudah take off. Saat-saat yang menegangkan pun tiba. Nanti kasih jalur ini terus ke sana dulu. Teman yang di bawah. Siap. Aman, tenang aja. Waktunya nih terbang solo. Makin deg-degan. Lokasinya yang digunakan untuk take off kali ini berada di Valutanda atau biasa disebut Bukit Teletubbies. Karena bentuknya memang seperti taman bermain boneka yang berasal dari Prancis itu. Ketinggiannya jauh di bawah Wayu apalagi Matan Timali. Tempat ini biasa digunakan bagi para pemula yang baru belajar terbang seperti saya. Bentar setelah airborne, setelah take off, luruskan dulu, luruskan ke sana. Lurus aja, nanti saya bilang lurus terus. Setelah itu Nih diam aja ya. Diam aja. Tegelnya jangan diapa-apain dulu ya. nanti kalau kurang belok baru saya bilang
kurang ke kiri atau kurang ke kanan ya. Hmm. Terus aja dulu lewati jurang-jurang ini. Iya. Setelah kebun-kebun itu sampai dekat rumah sana, baru arahkan ke lapangan. Nah itu harus belok kanan. Ya? Nanti diarahin aja terus ya. Iya, belok kanan. Ya? Nah, yang perlu diperhatikan posisinya kita usahakan menginjak footstepnya. Nanti injak di, ya injak. Kalau tidak bisa cari begini aja ya. Nah. Begini-gini aja. Kemudian mau landing usahakan konsentrasi agar supaya ini brake-nya tidak terlalu banyak ditarik. Ya? Hati-hati. Rasa takut wajar untuk pemula seperti saya saat akan terbang sendiri atau solo. Tapi kalau ingat asyiknya sewaktu tandem, bisa-bisa menyesal seumur hidup kalau saya lewatkan kesempatan ini. Desiran angin di kesunyian menjadi obat penawarnya. Tidak disangka take off yang saya lakukan lancar. Saya pun berhasil terbang. Pengalaman yang sangat menakjubkan. Saat berada di atas, kita bisa merasakan sensasi lain. Apalagi panorama kota Palu yang sangat indah. Alhamdulillah. Landingnya agak-agak berantakan, tapi asik banget. Gila, jauh juga lihat dong dari situ. Astaga. Tom, gimana Mas? Bagus. Yeay, berhasil. Hari sudah semakin senja. Kami memutuskan untuk bermalam di Desa Balane. Tadi udah latihan terbang tandem, akhirnya saya terbang solo. Nah, tadi udah teriak-teriak dan tegang-tegang ria, sekarang lebih bersantai. Buka tenda, kita makan-makan kambing guling. Tapi belum ada rencananya sih. Asik nih. Ternyata jadi makan kambing gulingnya. Bentar lagi nih mateng. Iya, di belakang udah ngantri juga nih. Udah pada lapar belum? Oh belum katanya. Jadi saya makan duluan aja ya. Belum lapar kan? Belum kan? Udah lapar. Belum. Ya udah. Jadi saya ngabisin aja ya sendiri ya. Oke. Kambing guling.